tentang dukun-dukun sana yang ngeduitin masyarakat gitu. Itu beneran ada nggak sih kayak santet, I- guna-guna itu kan? itu biasanya dukun-dukunan yang bikin macam-macam. Kalau utamanya orang Dayak nih, kami nih. Ha. Kalau orang Dayak asli itu tidak pernah yang bisa namanya nyantet ganggu orang dan segala macam. Tetapi kami punya suatu warisan leluhur itu hanya ilmu pengobatan. Oh, jadi nggak ada tuh ya pakai guna-guna dari orang Dayak, santet dari orang Dayak nggak ada tuh ya? Oh, nggak ada. Orang Dayak dia nggak bisa ganggu orang, nggak bisa membuat orang tidak nyaman, mengganggu orang tidak. Nggak Berarti pernah kami. berarti ini ya Pak, itu dukun-dukun berkedoknya orang Dayak berarti ya yang Itu dia kadang-kadang yang kayak di Jakarta nih, kayak iya. kemarin nih viral nih ada orang Jawa yang pakai pakaian adat itu bilangnya dia Dayak itu. Aku ketawa saja Oh melihatnya. iya, yang orang Jawa Timur itu ya, yang ngaku-ngaku orang Dayak itu ya. Ya, Ini Pak, yang Pak Eda Stephen Lalung ini buat video, itu jadi banyak yang ngegoreng juga tuh berita tuh kan. Aneh banget. iya, aku lihat itu. Iya kan aku kan kata-kata saya menyinggung saudara Marcel pun tidak, kan hanya Iya. sampai saya sudah di Kayak, Jakarta, kemarin aku di kebun kebun bawang, nah, kemarin tuh di ini di apa nih, kebun bawang daerah Pelabuhan Peti Kemas apa itu. iya, yang Dan nggak menyinggung aja dibuat digorengnya begitu kan, apalagi itu dia parah. Ini media kebetulan. emang nyari duitnya gitu ah, sih Pak. Media berita-berita tuh nyari iya, duitnya. dan aku bingung kan, aku berita ke saya sekarang digandeng mereka, apalagi pernyataan saudara Marcel kan, oh saya sangat senang pengen ketemu dengan saudara saya Pak Eda Stephen Lalung dan segala Iya, macam. Itu digoreng orang dengan bahasa ini dia tidak, iya. saudara Marcel tidak, pesulap merah tidak takut, dia kali. Nah, Ya itulah aneh banget. tinggal kita menyikapi. Iya, iya betul. Tinggal kita emang harus banyak-banyak sabar ya Pak. Ya, kalau di Kalteng, iya memang kalau untuk di Kalteng, saya sebetulnya eh, saya memang untuk ini saya pengobatan alternatif, tetapi yang penyakit-penyakit yang memang diyakini yang bukan penyakit rumah sakit. Hmm. Kebetulan anak saya juga dinas di Jakarta TNI, ada satu anak saya Waduh. paling tua. Oh, berarti emang sering ke Jakarta ya Pak ya? Baru 2-3 kali sih jalan-jalan, tapi Jalan-jalan. ya hanya untuk jalan-jalan. Iya, Kayak iya. kemarin itu sebetulnya saya ke Tanjung Priok itu ada saudara memang mau beli kapal dari Iran. Nah, Hmm. makanya Bang bilangnya di Tanjung Priok nih ngeri-ngeri sedap, minta tolonglah Abang temani saya. Ya makanya saya temani kemarin itu. Oh, oke, oke. Kebetulan barang-barang, makanya kenapa saya kemarin itu berani bilang, saudara Marcel, saya pengen jumpa kita Iya. bercerita karena kebetulan barang-barang itu saya bawa semua. Oh, iya enak banget. Bahasnya Ah, enak tuh ya. ah, Saya dalam penasaran. artian kita maksudnya kan nanti edukasikan bahwa apa yang dipernyatakan orang di Facebook, di YouTube atau gunjingan masyarakat tentang orang Dayak itu seram segala macam. Nah, Setelah itu. ketemu ini, Semoga bisa sekalinya orang berkurang. Dayak itu santai aja, landai aja, nggak ada juga sih orang Dayak yang mau menyerang orang, nyantet orang Iya apa itu. segala macam. Itu kan hanya eh, persepsi dan edukasi orang tentang kami, mungkin oleh kami ini kurang lebih dengan Papua, mungkin orang-orang primitif lah menurut Iya, iya. mereka. Iya, betul, betul. Jadi kurang edukasi Ah, juga di bidang sananya ya, Pak ya. Iya, nah, betul. makanya kalau Makanya, masalah pengobatan atau masalah apa-apa ilmu itu bukan semua orang Dayak. Ada sub-subnya aja yang punya, yang masih yang punya warisan itu. oh. Terus kalau Hmm. Ida Dayak itu benar orang sana, Pak, Bu Ida? Saya ini lepas bilang saya bilang iya, saya nggak berani, bilang tidak pun saya tidak berani. Oh. Satu, saya belum jumpa. Iya, bener sih emang. Saya juga belum ketemu. Kedua, seandainya dia bilang orang Dayak Pasir, sub Pasir itu banyak bahasanya, tetapi saya bisa, soalnya saya di daerah perbatasan itu ya nyambung-nyambung lah bahasa. Hmm. Oke, oke. Kalau saya aslinya Dayak Maknyan. Nah, Hmm. Dayak Maknyan itu kami ini separuhnya dari dataran Tibet dulu. Oke. Sekarang minyak Ibu Ida. Ibu Ida kan nggak ada jual beli minyak dia. Sekarang di orang Kalimantan, orang Reman se-Indonesia ini luar biasa mencari minyaknya Ibu Ida. Oh, untuk diperjualbelikan ya. Itu dia, makanya kadang-kadang mereka ambil label dalam artian
pasang pakaian ada Dayak gandeng, foto umpama dengan orang Dayak, contoh ada orang foto dengan saya, lalu habis itu dia pertunjukan, nah ini saya udah dapat ilmu dari orang Dayak ini, yang dapat ini nebus maharnya sekian. Kalau orang Dayak nggak ada pakai mahar, hanya uang 24.000, beras satu mangkuk sudah. Oh, itu kepercayaan sana ya, Pak? Apa? Filosofinya? Iya, kalau kepercayaan kami. Kalau ada Filosofi beras contoh apa? mama orang minta duit sekian juta itu tidak ada, karena ilmu kami itu akan musnah kalau kami meminta duit dari orang. Oh, itu syarat kepercayaannya ya. Yang sebenarnya saya pengen bahas kalau ketemu Pak Eda, tadinya saya mau bahas itu, Pak, tentang arti tulang yang dipakai, tato. Oh, kalau Dayak saya mulus saudara Marcel, saya Dayak Maanyan, kalau pakai tato itu orang nakal. Oh, kepercayaannya beda lagi, Pak. Kami nggak pakai tato. Oh. Dan euforia orang yang pakai tato di mana-mana itu saya nggak ngerti. Soalnya dia ada garis keturunan. Contoh, seumpamanya dia ada turunan Tumenggung, turunan Patih, turunan Raja ini baru. Tetapi kalau dia memang tidak ada hubungan dengan itu, itu hanya tato. Bagi saya sih itu sudah pernah, mungkin bagi saya hanya hiasan, tetapi bagi mereka mungkin sangat bermakna. Oh, oke. Jadi kalau dari menurut Pak Eda sendiri nggak ada ya, Pak ya? Itu. Itu yang nggak banyak pakai tato seperti itu dari Kalimantan Timur sama dari Kalimantan Barat. Kalau dari Kalimantan Tengah itu hanya ada beberapa suku aja yang memakai tato adat. Oh, oke. Jadi memang beda-beda ya. Tato adat yang di bahu yang kembang terong itu kan. Iya, iya. Itu kalau memang ada turunan langsung. Kalau yang lainnya hanya bikin tato, ya mungkin mereka hanya meniru atau hobi atau lagi euforia. Oh iya, betul. Lalu kalau masalah nanti, silakan nanti seandainya kita jumpa atur aja. Nanti silakan tanya, umpama gunanya pakai baju-baju taring itu apa ini, taring babi, taring beruang. Itu menurut kami setelah memakai itu menambah supaya roh-roh halus itu akan menjauh. Akan pergi dari orang-orang yang mau kita obati secara ritual adat yang itu. Oh, iya. Kedua, roh-roh jahat itu tidak lagi berani menghampiri yang kita sudah memakai barang-barang seperti itu kan, bukan barang-barang baru, cuma paling kami ganti-ganti tali. Saya menyambung punya leluhur. Oh, oke. Punya keluarga yang sudah banyak yang sudah jadi fosil-fosil nih, ada taring babi, taring ini kan. Oh iya. Iya, penasaran saya, kayak ada bulu di atas kepala, itu bulu artinya apa? Itu beda-beda. Kalau kami ada bulu sama ada daun yang ada di daerah Candi Borobudur itu yang bilang kami daun rirung. Iya. Nanti kan itu ada ikat kepalanya, ada sunting. Sunting itu menurut kami itu suatu lambang atau ada pending jadam yang memang dari luhur turun temurun dulu yang selalu dipakai kalau untuk mengobati orang. Saya sangat senang kemarin itu di IG saya yang satu itu kemarin dihack orang, saudara Marcel. Waduh, iya pantesan. Saya ke DM ke situ nggak ada respon. Saya cari-cari lagi akhirnya. Iya, saya kemarin itu jam 3 landing dari Jakarta menuju Kalteng. Iya. Soalnya saya ini ada rumah juga di ibu kota Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Tetapi rumah saya lagi kalau saya naik mobil itu 8 jam lagi, 370 kilo menuju kampung saya. Jauh sekali. Nah itu makanya sekarang aku sebetulnya pengen kalau kita jumpa, soalnya begini. Wah, bilang mereka kan ini kan diadu domba. Diadu domba lagi kita, Pak. Iya, yang biasa ini luar biasa. Wah, nanti kalau ketemu Marcel, adu iris, adu betel, adu apalah. Iya. Itu mah seni apa? Beda budaya, beda filosofi juga. Walaupun kita sama-sama bisa. Iya, aku bilang enggak kayak gitu, santai aja. Ada yang, Bang, kalau berangkat bawakan saya biar kita langsung libas. Astaga, aku bilang ini. Iya, karena media itu, Pak. Beritanya macam-macam kan. Tapi aku salut saudaraku Marcel, luar biasa. Gara-gara video kita 2-3 hari ini, topik utama yang mengganggu NKRI ini masalah
Arya Dahlan dan segala macam euforia yang lainnya hilang Oh iya, di dunia TikTok. Orang tertuju kepada kita, berarti iya, kita ini suatu mujizat yang luar biasa, bisa membelokkan isu negara ini menjadi suatu hiburan lah bagi orang banyak kan. iya, iya, betul, betul. Walaupun ada Terlepas mispersepsi, tapi alhamdulillahnya di kita sendiri baik-baik aja itu ya, Pak ya. Wah, Alhamdulillah. dan saya bersyukur, dalam Iya, bersyukur iya. begini, kalau tidak seperti ini, kita tidak bisa ngomong atau nanti atur Iya. jadwal, ya aku kan pasti ke Jakarta nanti, atur Boleh, boleh, jadwal, Pak. apakah setelah Lebaran, apakah sebelum Lebaran, kalau saya pengen sih sebetulnya, Mm-mm. sebelum Lebaran ini, biar lagi euforia ini rame nih, Iya, betul, betul. tapi aku yang lucunya, saya mohon maaf, Mm. banyak yang nyumpah, oh, si Marcel ini, oh, si Marcel ini bodoh, bang, kurang ajar, oh, ini, itu maklum lah, mereka hanya orang-orang Dengar kampung berita. yang hanya punya modal paket, Oh iya, iya, betul, betul. Dengar hanya berita. melihat sepintas bahwa dipotong itu kan video kadang-kadang dipotong nih, Iya, betul. dipotong. Mudahan ini Iya, saudaraku Marcel, iya, lewat ini semua, ini mungkin rencana Tuhan yang begitu indah ke kita. iya, Siapa tahu betul. ke depannya ini kita bisa Boleh. uh, Bikin apa video itu bilang bareng. orang Edukasi bersatu tentang apa segala Dayak. macam, bikin sesuatu yang Iya, betul, betul. uh, Agar, iya, karena kita gitu, Pak. Soalnya, gini, Pak, nih, saya pengen banget ngebet ketemu orang-orang Dayak karena di Jakarta banyak dukun-dukun online yang pakai pasang foto profilnya tuh pakai kostum Dayak. Dia ngejual santet, ngejual guna-guna, ngejual pelet. Nah, ini nih yang saya pengen banget saya saya nih. tahu kemarin calon besan saya aja kena 9 juta. Oh, kena yang dukun online itu, Pak? Iya, langsung Oh. dimandikan kisahnya ini. Aduh, ku bilang sama calon besanku itu ibu, ku bilang minta minyak dari saya kemarin. Iya, iya, iya. Tapi saya nggak mau sebut orangnya, saya kan prinsipil aja biarlah. Iya, Nah, itu betul. kan sudah terlanjur, nggak ada masalah, biarkan saja kan. Iya, benar-benar. Nah, itu padahal tadinya kalau Pak Eda masih di sini enak banget tuh. Wah, ternyata udah balik ya, Pak ya? Ah, Ke Kalteng ya? ya, udah balik kemarin sore saya balik. Oh iya. Sebetulnya rencana sih mau Selasa, oleh rencana Selasa kemarin kan ada kawan yang minta bantu dampingi itu kan beli villa juga di Bali. Oh iya. Cuma aku bilang mereka ini mau pasca, mau pulang dulu. Iya, iya, iya. Nah, terus ini Pak nih yang parahnya adalah Ya. kan ada tuh pasukan merah sempet ngegerebek yang Burau masalah Burau ya? Brau yang Iya. masalah yang ini menghina Dayak itu. Iya, nah itu dihubung-hubungkan antara Pak Eda dan saya seolah-olah. Kan aneh. Itu nggak ada masalah. Itu kan video itu, lalu habis setelah video itu mereka gandeng saya. Saya Iya. tahu itu teman juga. Itu saya nggak pernah ketemu si Panglima Mandau dari utara kah dari selatan kah lupa saya. Iya. Itu tahu saya. Iya, kenapa tahu, jadi tapi nggak pernah. dihubung-hubungin? Iya. Iya, Saya jadi kulihat pokoknya versi video yang saya berbicara itu, waduh, Iya. uang pasukan Dayak yang di belakangnya itu banyak sekali. Saya nggak ke sana. Saya kan kalau orang bisa mengartikan bahasa saya itu kan bahasa yang begitu indah. Selamat Iya. malam, saudara Marcel pesulap merah. Nggak perlu Saya sudah ke di Jakarta, Kalimantan, ingin jauh, iya. jumpa dengan bercerita. Iya bener. Padahal baik banget udah bahasanya juga nggak perlu jauh ke Kalimantan karena kami udah ada di Jakarta. Jadi Iya, maksudku kalau ya mau kita bercerita ngobrol, kan orang. iya, Kan orang banyak nelpon, bang, beranilah nanti begini. Astaga, aku bilang nggak ada, santai aja, aku bilang ini di Facebook. Di Facebook yang setelah pernyataan saya, habis itu saudara Marcel ngomong yang di bawahnya itu diupload. Iya, Semoga saudara kita Eda Stephen Lalung dalam kurung Pangkalima Bangkirayen tidak apa-apa. Apakah dia betul sesuai janjinya berani potong-potong, iris-iris atau main apa saja dengan si pesulap merah? Astaga, bilang ini malah orang semakin iya, makin digoreng-goreng ya Pak. Iya bener. Saya juga itulah saya nggak sampai ke sana. Aku bilang saya ini kan bercerita bahwa kalau masalah nari-nari itu memang kami suku saya kalau mau melakukan pengobatan itu ya kami tari pakai gelang besi. Oh, iya ya. Dan tarian itu bagian dari ini ya Pak. Ternyata tarian yang dilakukan kayak orang Dayak itu bagian dari adat itu sendiri ya. Bagian dari adat, setiap ada acara adat itu memang wajib ada tarian itu. Tapi ada yang mengajarkan berarti ya, Pak? Iya, tetapi beda, ada juga yang sudah bikin sanggar. Kalau bikin sanggar mereka menggunakan
barang-barang yang baru, bukan barang-barang yang lama. Nggak boleh. Oh iya. Soalnya kalau gelang-gelang yang itu kan nggak boleh dibunyikan sembarangan. Menurut mereka itu kan ada rohnya. Oh oke. Ya, siap, tapi kalau yang mereka bikin sanggar baru itu makanya mereka bikin yang baru, yang gelang kuningan yang kalau biasa kalau ada tari-tarian itu. Kalau di video saya itu real. Oh. Saya itu kan biasanya kalau ada Kapolda baru, Danrem baru, pejabat negara kayak kemarin Menteri Agraria itu datang ke Kalteng, saya akan dipanggil untuk memimpin ritual pisah sambut si menteri itu. Iya, betul. Sebetulnya aku setuju dengan saudara Marcel. Kalau masalah tarian Ibu Ida itu dia hanya satu, menghilangkan ketegangannya dia. Kedua, supaya orang yang dia ini kan rileks. Siapa tahu nanti waktu dia pegang kan mungkin ada sakit-sakit sedikit atau segala macam kan. Hanya orang dengan melihat dia gaya-gaya dia seperti itu, orang akan tenang. rileks. Betul, saya setuju dengan saudara Marcel. Iya, betul. Iya, tetapi pas sudah kita lempar videonya ini keluar, sebetulnya setelah aku tuh sebetulnya melihat Hok itu sudah tahu aja lah Hok itu. Kalau saudara Marcel itu bikin pernyataan itu setelah saya ngomong malamnya itu kan, saya ngomong itu malam Kamis kalau nggak salah. Malam Kamis saya lagi makan di di Pantai Indah Kapuk. Oh iya betul. Saya ngomong selamat itu saya pengen jumpa dengan Anda bercerita. Kan? Iya bercerita, iya benar. Saya ingat juga tuh mau bercerita. Kenapa jadi dihubung-hubungin yang lain ya? Ada yang kan di video itu pesulap merah Marcel ditantang oleh Pangkalima Dayak. Ayo di mana lu? Aku sekarang itu melihat itu kok ngeri sedap. Sudah 800 sekianan yang saya berbicara itu. Habis itu pengikut saya negeri hampir 22.000 Wah. Iya malah digoreng kemana-mana jadi drama ya Pak. Jadi drama. Ya nggak apa-apa. Kita biarkan aja drama itu mengalir. Yang penting kita sudah nyambung. Kita sudah ini nanti setelah jumpa kita akan kemas yang bagaimana kita seandainya ada televisi apa yang pengen membawa kita bercerita, nggak masalah. Boleh. Iya betul bisa Pak. Atau nanti saudara Marcel bikin konten saya ada di situ pun tidak ada masalah. Iya boleh. Sekalian bahas nanti sampai bertanya tentang apa sih, yang penting tentang suku saya. Kalau ke suku yang lain, saya tidak bisa berbicara kan. Iya siap. Ya udah gitu aja. Tandanya nanti tanya masalah tato kan saya jawab. Iya. Kalau tato untuk Dayak saya kami tidak memakai. Saya tidak tahu kalau suku Dayak yang lain kalau memakai tato itu ciri khas adat mereka itu pribadi mereka kan, atau ini tergantung dengan sukunya masing-masing kan, biar nanti orang perjelas nanti Dayak mana nih nggak pakai tato itu kan gitu. Iya betul. Tapi dari kejadian ini bersyukurnya bisa jadi kenal sama Pak Eda, bisa kenal sama banyak orang-orang Dayak ya. Alhamdulillah. Kayak syukurlah saya sama, makanya seperti di sini nih saya kayak nonton di TV. Nonton di TV. Akhirnya kan bisa jumpa dan begini bahwa orang-orang Dayak itu sebetulnya juga modern sedikit. Contoh bahasa Indonesia saya kan masih bisa dicerna juga oleh saudara Marcel kan? Iya betul. Bisa banget. Sebetulnya kalau saya ini Dayaknya Dayak pedalaman, betul pedalaman saya. Saya nggak satu kabupaten yang di Kalteng ini yang paling ujung. Oh iya. Tapi di ujung kami berbatasan dengan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Saya sangat sebetulnya saya sangat senang dan luar biasa. Dalam artian mungkin orang Dayak pertama yang bisa kontak dengan sampean, yang bisa berteman dan bersahabat dan bersaudara dengan sampean mungkin baru saya. Kan? Iya betul Pak, benar. Lucunya begini kemarin, Bang, kalau untuk ngadapin Marcel tuh nggak usah Abang, saya aja. Kenapa jadi mau kayak tanding boxing? Itu dia, makanya aku lucu. Soalnya begini, mereka tuh anggaplah menyanyikan lagu tuh jangan salah menilai kan, mereka maklum mungkin lagi euforia mungkin ada suatu lagi yang apa gitu kan, ini kan selama ini nggak ada yang rame. Iya benar, selama ini lagi sepi-sepi aja benar. Gak apa-apa, puji Tuhan, makanya simpan nomor saya saudara Marcel. Siap. Dari hari ini ibarat seperti bahasa sampean Muslim Allah Ta'ala
Iya, Sampean adalah saudara saya. iya. Insya Allah, alhamdulillah bisa bisa nambah saudara baru nih Pak ini. Nanti kalau ke Kalimantan, Apapun. Oh sebenarnya siap, ke rumah nggak ada iya, masalah. Yang sebenarnya ini Pak, asal mau. sebenarnya Ya, awal tahun ini tadinya saya ada jadwal ke Kalimantan tuh, tapi di cancel karena nggak tahu kenapa yang pupuk Kalimantan apa tuh Pak, perusahaan pupuk terbesar di Kalimantan. di Kaltim, di Iya, anu sana, di Kalimantan Timur. iya, kalau nggak salah tadinya dia mau ngundang saya buat meet and greet gitu sama orang-orang Kalimantan. Tapi nggak jadi. Oh, oh Makanya. ya, itu Nah, di nanti kalau sana, di Kalimantan Timur, iya, nanti kalau di ada Bontang, di Bontang. iya, kalau ada ke Kalimantan saya kontak-kontak Pak Eda berarti ya nanti ya. Ya, yang Siap. jelas susun aja rencana, Hmm, saya akan pasti datang. siap, siap. Nih nanti Pak Eda juga kalau ke Jakarta lagi kontak saya ya, Pak ya. Siap. Ya udah, Pak Eda. Pokoknya nanti Nanti siap kabar-kabarin ya, Pak. sama anak saya. Siap, saya akan kabari, saya akan simpan nomor saudaraku, Siap. nanti atur jadwal apa bagaimana. Oke. Biarkan dulu lah 2-3 hari ini kita melihat euforia orang itu. Yang penting kita sudah Iya, bertemu, kontaknya. kita sudah bercerita kan, Iya, yang betul. sudah di HP ini kan, biarkan aja kita lihat dulu euforia. Iya, Siapa iya. sih yang penggoreng yang wajahnya paling mantap? Siap, siap, Pak. Ya Ya, udah. ya.